Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa. Perkenalkan saya Alif Mafiranu dengan NIM 443241013. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek aplikasi saya yang bernama Maduraksara. Jadi Maduraksara sendiri ini adalah aplikasi arsip digital untuk suatu kebudayaan yang ada di Madura terkhususnya. Karena saya berasal dari Madura, jadi saya ingin berdampak dan memberikan solusi terbaik untuk daerah saya sendiri. Jadi proyek ini merupakan hasil dari riset dan pengembangan dari dalam diri saya sendiri. Oke, selanjutnya, kenapa sih Maduraksara ini penting? Jadi alasannya sudah terpapar di latar belakang sendiri. Karena saya dasarnya dari Pulau Madura sendiri, jadi banyak warisan budaya Madura seperti kerapan sapi, batik, dan cerita rakyat ini masih disimpan secara tradisional, alias dalam bentuk fisik. Nah, perlu diketahui juga dengan ini tuh membuat rentan rusak atau hilang jika tidak segera digitalisasikan. Masalahnya, koleksi budaya ini banyak tersebar dan belum ada satu sistem yang menyatukan. Akibatnya sulit dicari dan diakses, terutama oleh kita yang ingin belajar atau meneliti suatu budaya di daerah. Oleh karena itu, teman-teman, kita butuh sistem arsip digital yang terintegrasi, seperti Maduraksara ini. Aplikasi ini dirancang untuk menyimpan, mengelola, dan juga melestarikan warisan budaya Madura, mulai dari teks, foto, video, sampai cerita lisan. Nah, dengan ini, kedepannya agar bisa diakses luas secara digital. Inti dari permasalahannya yaitu resiko hilangnya koleksi budaya jika tidak segera didokumentasikan ke bentuk digital. Oke, baik. Lanjutnya yaitu tujuan dan manfaat. Pastinya dalam sebuah hal yang akan kita jalankan ada suatu tujuan dan manfaatnya. Tujuannya sendiri yaitu adalah melestarikan budaya Madura dan mempermudah aksesnya bagi siapapun. Yang kedua yaitu aplikasi ini bertujuan untuk mendukung pendidikan dan penelitian tentang Madura. Misalnya untuk tugas akhir atau riset akademis kita. Yang ketiga, yaitu kita ingin melibatkan masyarakat untuk ikut serta dalam proses pelestarian ini agar bermanfaat untuk seluruhnya gitu. Manfaatnya sudah sangat jelas, yaitu data budaya jadi lebih aman karena sudah terdigitalisasi. Kemudian informasi jadi lebih mudah ditemukan karena ada sistem pencarian yang baik. Dan yang paling utama adalah ini bisa meningkatkan kesadaran dan kecintaan terhadap budaya lokal Madura. Jadi teman-teman, aplikasi ini tuh sangat bermanfaat untuk kita semua, bukan hanya satu kalangan saja, tapi untuk semua kalangan dari peneliti yang butuh data mendalam sampai masyarakat umum yang hanya ingin tahu tentang budayanya. Selanjutnya, di sini adalah fitur utama. Maduraksara ini memiliki beberapa fitur utama. Jadi yang pertama di sini adalah integrity, unggah dan simpan koleksi digital. Nah, dari adanya unggah dan simpan koleksi digital ini ke dalam suatu sistem adalah inti dari arsip sendiri. Dan fungsionalitas yaitu adalah pencarian dan filter koleksi. Tentu saja ada fitur pencarian dan filter koleksi agar kita cepat menemukan data yang kita cari. Selanjutnya adalah kapabilitas, yaitu tampilan media, multimedia. Data juga ditampilkan dalam tampilan multimedia, artinya bisa berupa teks, foto, atau video yang sangat lengkap. Bukan hanya berupa teks, bukan hanya berupa foto, tapi juga secara menyeluruh. Selanjutnya, kontribusi. Di sini adalah partisipasi dari masyarakat atau crowdsourcing. Yang menarik ini kita perlu adanya partisipasi masyarakat, artinya masyarakat bisa ikut menyumbang data atau koleksi. Jadi bukan hanya beberapa tokoh utama yang bisa membantu untuk melestarikan adanya budaya di aplikasi ini, tapi semua kalangan juga bisa melestarikan dan melakukan pendigitalisasian dari arsip tersebut. Nah, yang terakhir di sini adalah efektivitas. Dari adanya efektivitas ini kita bisa perlu ketahui mobile aplikasi dari untuk koleksi di lapangan tersendiri. Jadi dengan adanya dukungan ini memudahkan pengumpulan koleksi lapangan dari berbagai sumber yang ada. Selanjutnya yaitu penggunaan dan peran. Ya, di sini saya mencakup ada 4 peran yang bisa memanfaatkan aplikasi tersebut. Yaitu yang pertama adalah
Paris, yang pastinya dari si Paris, peran mereka sangat krusial, yaitu memverifikasi dan mengelola data yang masuk ke sistem. Yang kedua ada peneliti, dengan adanya peneliti yang perannya adalah mencari dan menggunakan data untuk kebutuhan studi atau riset mereka. Dan juga ada kontributor, yaitu mereka yang menambah koleksi baru ke dalam arsip, biasanya dari masyarakat umum. Yang terakhir adalah publik atau pengguna umum seperti masyarakat. Mereka bisa melihat koleksi dan memberikan komentar atau masukan dari beberapa arsip-arsip yang ada. Tuh. Nah, selain itu juga ada cara kerja dari sistemnya. Yaitu yang pertama adalah, mari kita ketahui juga dari detail gimana sih sistem ini bekerja secara sederhana. Jadi langkah pertama yaitu adalah digitalkan. Dengan adanya langkah pertama ini, koleksi budaya digitalkan. Ini mengubah data fisik, misalkan dari fisik ini menuju digital, misalnya manuskrip atau foto lama menjadi format digital. Selanjutnya yaitu simpan dengan metadata. Data digital ini kemudian disimpan dengan metadata. Metadata itu tuh seperti kartu identitas. Data ini berisi informasi tambahan seperti lokasi, subjek, atau pemilik sehingga koleksi mudah dicari. Setelah itu juga adanya tersimpan publik, bisa mencari dan melihat koleksi tersebut melalui aplikasi. Dan juga yang terakhir adalah jika ada masyarakat yang menjadi kontributor dan menjubang data, sebagai moderator akan memverifikasi kontribusi mereka terlebih dahulu untuk memastikan keakuratan dari sebelum dipublikasikannya apa hal arsip yang akan dipublish gitu. Nah, ini dia adalah diagram IRD. Diagram ini adalah gambaran teknis dari sistem kita, yaitu diagram Entity Relationship Diagram. Nah, IRD sendiri ini menunjukkan hubungan antara entitas atau tabel utama dalam basis data Maduraksara sendiri. Setiap kota adalah tabel utama dan garisnya menunjukkan hubungan mereka. Nah, di sini kita lihat ada entitas user, yaitu pengguna. Koleksi ini sebagai data budayanya, dan metadata ini adalah informasi pendukung. Misalnya, kontributor seperti sejenis user dapat mengupload atau mengunggah koleksi, dan publik ini dapat mengakses untuk melihat koleksinya. Jadi dengan adanya diagram ini memastikan bahwa struktur data kita sudah logis, terorganisir, dan siap dikembangkan lebih lanjut. Nah, selanjutnya di sini adalah yang pertama adalah user. Kita ada beberapa pembahasan detail juga terkait entitas utama. Jadi yang pertama di sini adalah user. Entitas user sendiri ini menyimpan data dasar pengguna sistem seperti nama, strip user, email, password, dan role-nya juga. Role ini tuh membedakan dia sebagai arsiparis, kontributor, atau publik gitu. Jadi agar kita mengetahui perbedaannya. Secara relasi user aktivitasnya sendiri, ini adalah satu user tuh bisa melakukan banyak aktivitas. Misalnya upload, edit, verifikasi. Kardinalitasnya itu 1 ke banyak. Bisa perbandingannya 1 banding M. Nah, kalau selanjutnya itu adalah koleksi. Dengan ada entitas koleksi adalah tempat data warisan budaya digital disimpan, baik itu teks, foto, video, maupun audio. Dan atributnya mencakup judul koleksi, jenis koleksi, deskripsi, dan tahun. Banyaknya koleksi dibuat oleh satu user ini kardinalitasnya banyak ke 1 M banding 1 gitu. Nah, selanjutnya itu adalah metadata. Jadi entitas metadata sendiri ini menyimpan informasi tambahan setiap koleksi seperti lokasi, pemilik, atau bahasa. Nah, hal ini tuh penting untuk pencarian yang detail. Satu koleksi ini bisa punya banyak metadata. Kardinalitasnya tuh 1 ke banyak 1 M gitu. 1 ke banyak gitu. Selanjutnya itu adalah di sini ada aktivitas. Nah, selain data utama, ada beberapa entitas juga secara untuk menjaga fungsionalitas dan keamanan sistem. Dari entitas aktivitas ini, fungsinya sebagai log system, mencatat setiap aksi penggunaan seperti edit, unggah, hapus, atau verifikasi, lengkap dengan waktunya. Ini penting untuk audit sistem. Entitas selanjutnya yaitu laporan. Dengan adanya laporan ini menyimpan rekap data koleksi dan aktivitas sistem yang bisa diakses oleh admin atau pengelola untuk evaluasi.
Selanjutnya, di sini adalah backup yang terakhir. Dari dengan adanya entitas backup ini memastikan keamanan data dengan menyimpan hasil salinan data atau mencadangan sistem lengkap dengan nama file dan tanggal backupnya tersendiri. Nah, di sini ada visualisasi dari IRD. Ini adalah tampilan visual penuhnya dari diagram RED. Jadi kita perlu ketahui bahwasannya perhatikan bagaimana user berhubungan dengan koleksi dan aktivitasnya. Lalu koleksi akan menghasilkan metadata untuk detailnya dan juga memiliki catatan backup dan tercantum dalam suatu laporannya. Jadi kesimpulannya diagram ini adalah cetak biru basis data kita, menunjukkan bahwa sistem Maduraksara ini dirancang dengan struktur yang kuat, terukur, dan mampu menampung banyak data budaya Madura dengan baik. Nah, selanjutnya di sini adalah beberapa penjelasan dari hubungan dari user koleksi, metadata, aktivitas. Itu kurang lebih kesimpulan dari yang tadi sudah saya jelaskan satu persatu. Oke, selanjutnya di sini adalah kesimpulannya. Maduraksara ini bukan hanya aplikasi tapi adalah solusi digital terintegrasi untuk menghadapi resiko hilangnya warisan budaya Madura. Tujuannya sangat jelas, yaitu melestarikan, mempermudah akses pendidikan dan penelitian, serta melibatkan masyarakat. Dengan adanya sistem yang aman dan terstruktur ini, kita harap warisan Madura bisa terus dinikmati dan dipelajari oleh generasi kita dan yang akan datang. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa dan terima kasih atas perhatiannya. Saya Alif Mafirano dengan NIM 443241013 mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.